Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jislin Yak. Saya kelas E, NPM saya 12114201200105. Saya adalah mahasiswa UKIM, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang konsep stres dan mekanisme coping. Di sini kita masuk pada pendahuluannya manusia, spiritual religi berhubungan dengan psikologi, terus ke sosial dan biologi sebagai makhluk yang paripurna. Kemudian karakteristik individu atau faktor internal, kemudian peristiwa kehidupan atau faktor internal dan stresor, terus arti subjektif, terus mekanisme respon fisiologik dan biologik yang menyebabkan eustress konstruktif, stres dan distres merugikan. Kemudian kita masuk ke stres. Stres adalah keadaan yang mengganggu homeostatis serta keberfungsian fisiologik dan biologik yang normal, memerlukan adaptasi yang berlebih dari biasanya atau general adaptation syndrome menurut Hansel ya. Ada tahap-tahap stres. Ada yang pertama tahap alarm atau siaga, kedua tahap resistensi adalah beradaptasi optimal atau ideal, yang terakhir adalah tahap kelelahan. Artinya stres merupakan respon non-spesifik terhadap tuntutan atau tantangan dari kondisi yang tidak menyenangkan bahkan yang menyenangkan, sehingga menyebabkan eustress atau distress. Dan ini adalah eustress dan distressnya. Eustress bersifat konstruktif, lebih bersifat kognitif, lebih fokus pada penyelesaian masalah, lebih bersemangat, biasa mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Sedangkan distress tidak nyaman, gelisah, menderita, lebih bersifat emosional, tidak menguntungkan. Kita masuk ke etiologi stres atau penyebabnya. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Interaksi antara faktor internal dengan faktor internal adalah penyebabnya. Nah, kita masuk pada faktor internalnya, yaitu kepribadian yang berisiko stres. Yang pertama ada tertutup, subjektif atau kurang objektif. Kemudian dua, mudah tersinggung. Yang ketiga, merendam atau berpikir negatif, kurang percaya diri, dan kurang mandi, kurang sosialisasi. Yang kedua ada taraf kecerdasan, yaitu kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan religiusitas. Dan kita masuk ke faktor eksternalnya adalah masalah keluarga, masalah pekerjaan atau studi, masalah pergaulan, masalah ekonomi, COVID-19, dan lain-lain. Faktor internal dan eksternal adalah persepsi terhadap masalah, distress, dan eustress. Kemudian kita masuk ke social readjustment scale. Menurut Thomas Holmes dan Ricardo Rehi, peristiwa kehidupan dalam 1 tahun terakhir beserta nilainya: kematian pasangan hidup 73, perceraian 65, perpisahan dengan suami istri 63, dipenjara menjadi tahanan 63, kematian keluarga dekat 53, luka atau penyakit yang berat 50, pernikahan ada 47, dikeluarkan dari pekerjaan 45, rujuk nikah 45, pensiun 44, perubahan kesehatan anggota keluarga 40, dan kehamilan. Kemudian kita masuk ke mekanisme respon stres, mekanisme coping, fisiologi, turun disadari, solusi, tidak disadari, stres berkurang atau lupa. Kemudian mekanisme adaptasi biologik, regio dan saraf SSP, sistem saraf otonom, sistem neurotransmitter, sistem endokrin, dan sistem imun. Kemudian ada mekanisme respon dari distress. Yang pertama ada perasaan tidak enak, tidak nyaman. Yang kedua tegang, tertekan, gelisah, gangguan tidur, terus tidak bisa fokus, terus cemas berlebih atau depresi berlebih. Kemudian keluhan fisik bertambah,
Kemudian kualitas hidup menurun sehingga menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, penyakit psikomatik. Kemudian ada penyakit-penyakit terkait stres. Yang pertama aterosklerosis dan miokard infark, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga penyakit gastrointestinal, adanya GERD, gastroreflex disease, terus ulcus pepticum, colitis ulcerativa, dan dispepsia. Keempat asma, yang kelima penyakit autoimun, infeksi virus, dan kanker. Dan ini adalah model-model stres. Yang pertama stres model stimulus ada dua, fokus pada sumber stres dan stres atau stimulus. Yang kedua stres model respon ada dua juga, fokus pada respon terhadap stresor. Respon adalah reaksi tubuh atau mental. Yang ketiga stres model transaksional. Yang pertama fokus pada respon emosi dan proses kognitif. Yang kedua respon atau interaksi manusia dan lingkungan. Yang ketiga ada adaptasi stres atau model Stuart. Terjadinya gangguan jiwa dapat dilihat dari faktor predisposisi, faktor presitasi, penilaian terhadap stresor, sumber coping, dan mekanisme coping. Dan di sini bisa dilihat pada gambar, ini adalah hal-hal yang menyebabkan stres. Ada ketegangan kronis atau kesulitan terjadi konsisten dan berulang, kesehatan fisik dan psikologis. Ada juga peristiwa hidup atau perubahan kehidupan yang cepat dan perlu penyesuaian yang cepat. Kemudian ada masalah sehari-hari seperti masalah kecil sehari-hari atau kemacetan. Itu adalah model stres stimulus, fokus. Kemudian kita masuk ke ini adalah sumber stres atau stresor. Yang pertama ada biologis, pertumbuhan fisik, ini berkaitan dengan fisik. Kemudian ada psikologis, itu adalah dengan persepsi terhadap masalah, harapan yang tidak tercapai, perasaan situasi yang akan datang, pengalaman yang lalu. Ada juga sosial, putus sekolah, perceraian, pemusuhan, pengangguran, kemiskinan, ekonomi, perubahan lingkungan. Dan juga ada budaya spiritual, pertumbuhan budaya, perubahan nilai-nilai, kehilangan lingkungan keluarga. Ini adalah stress response. Ini ada stimulus terhadap fisik dan psikologis. Itu ada terbagi dua, stres gangguan homeostatis, perubahan fisiologi. Ini ada teori kanon fight response. Teori Hanschel, general adaptation. Tubuh memberi respon terhadap stres. Yang pertama ada tanda bahaya, alarm. Dua, pertawanan atau restenter. Yang ketiga kelelahan. Dan kalian bisa lihat pada gambar ini adalah proses penyimpangan berpikir. Ada peristiwa internal atau dalam kontrol Anda. Pikiran Anda itu tidak adil, setan, saya tidak terima, itu contohnya ya. Kemudian ada emosi, marah, frustasi, takut, merasa bersalah. Ini ada faktor eksternal atau tindakan orang lain. Perilaku, Anda mengusir orang itu, meninggalkan dengan dingin, merencanakan balas dendam, ya itu adalah contoh. Jadi pada gambar ini faktor eksternal dan internal saling berhubungan ya. Oke. Ini adalah stresor fisik dan respon biofisik. Ada biopsikologik, biopsikolog, dan sosial. Ini cedera, ada tanda gejala fisik, itu adalah psikologi fisik, sedangkan ini adalah psikologis. Tanda gejala aristensi dan depresi, sedangkan sosial, fungsi sosial terganggu. Nah ini adalah stresor psikologis dan respon. Ada psikologis, harapan tak tercapai, biologi, sakit kepala, pernafasan, pencernaan, tidur. Ini ada sosial, fungsi sosial terganggu. Ini stresor sosial dan respon. Ini sosial, perpisahan dengan keluarga. Ini adalah contoh-contohnya ya. Dari psikologis, orientasi dan depresi. Kemudian ada biologi, sakit kepala, pernapasan,
pencernaan, dan tidur. Ini adalah stres model transisional. Ada kejadian atau situasi kemampuan pikiran tubuh atau sumber stres. Terjadi stres hasil transaksi antara individu dan penyebab stres mengabaikan proses mengevaluasi. Dan ini adalah proses evaluasi, penilaian atau aspirasi primer, sekunder, coping, dan peristiwa. Nah, ini adalah masalah-masalah psikologisnya pada stres. Yang pertama ada masalah kesehatan jiwa, yaitu ansietas, depresi, gangguan jiwa. Kemudian diagnosis keperawatannya, ansietas, resiko bunuh diri, keputusasaan, ketidakberdayaan, harga diri rendah atau situasional, dan diagnosis keperawatan terkait psikosis. Dan ini adalah asesmen atau gejalanya ya. Ini self reporting questing atau SRQ. Ini yang pertama gejala ada sakit kepala, kurang nafsu makan, tidur tidak nyenyak, mudah takut, merasa cemas, tegang atau khawatir, tangan gemetar, sulit berpikir jernih, tidak merasa bahagia, lebih sering biasanya menangis dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar ini adalah asesmennya atau gejala. Nah, ini adalah definisi coping. Kita masuk pada definisi coping. Coping adalah penyesuaian adaptasi berhasil menghadapi tantangan. Dalam mekanisme coping kalian bisa lihat pada gambar ini. Kemudian ada adalah mekanisme pertahanan jiwa atau definisi Manchin. Kemudian di sini kalian bisa lihat pada gambar. Ini adalah mekanisme coping atau fungsi perkembangan belajar, tujuan atau integrasi. Yang pertama mendukung fungsi konstruktif, komunikasi, problem solving, refleksi, dan keseimbangan itu adalah adaptif. Sedangkan maladaptif itu menghambat fungsi, menghindar, bekerja, dan makan. Kemudian ini adalah strategi coping, ada coping aktif dan coping menghindar. Menghindar itu adalah menjauhkan diri dari sumber stres. Pertama melakukan aktivitas dan menarik diri. Adalah coping aktif, problem atau masalah solving, kemudian realistik, berpikir positif, dan meminta dukungan. Kemudian ini adalah strategi coping avoid dan atau menghindar. Kalian bisa lihat pada gambar ini.